Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Em, Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai presentasi kita pada malam hari ini, akan lebih baik jika kita mulai presentasi pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keamanan informasi. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang keamanan informasi, akan selalu ada aspek negatif dari sebuah pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi tidak lepas dari masalah ini. Ada banyak manfaat dari teknologi informasi. Sayangnya, salah satu aspek negatifnya adalah masalah keamanan. Banyak tulisan dan buku yang mengajarkan cara merusak sebuah sistem informasi. Sementara itu, buku yang mengajarkan cara pengamanannya agak minim. Demikian pula ilmu yang mengamankan sistem berbasis teknologi informasi juga harus lebih banyak diajarkan. Ketika kita berbicara tentang security, yang muncul dalam benak kebanyakan orang adalah network security atau keamanan jaringan. Padahal, sesungguhnya yang ingin kita amankan adalah informasi, bahwa informasi yang dikirimkan melalui jaringan adalah benar. Tetapi, tetap yang ingin kita amankan adalah informasinya. Pengertian dari keamanan informasi itu adalah sebuah aset perusahaan, seperti halnya aset bisnis perusahaan lainnya. Informasi memerlukan suatu perlindungan yang memadai. Standar keamanan informasi adalah melindungi informasi dari segala threat atau ancaman agar kesinambungan bisnis tetap terjamin dan meminimalkan kerusakan bisnis. Menurut David Isive, berdasarkan lubang keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah keamanan yang bersifat fisik atau cycle security, dan yang kedua adalah keamanan yang berhubungan dengan orang, personel, dan yang ketiga adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi, dan yang keempat adalah keamanan dalam operasi. Yang pertama, keamanan yang bersifat fisik atau cycle security, yaitu termasuk di dalamnya adalah akses orang ke gedung, umpamanya peralatan dan media yang digunakan. Beberapa akses penjahat komputer atau cracker mengatakan bahwa mereka sering pergi ke tempat sampah untuk mencari berkas-berkas yang mungkin memiliki informasi tentang keamanan. Denial of service dapat dimasukkan dalam kelompok ini, yaitu jenis kejahatan yang mengakibatkan servis tidak diterima oleh pemakai. Denial of service dapat dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja, dan yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Yang kedua yaitu keamanan yang berhubungan dengan orang atau personil. Termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan profil resiko dari orang yang mempunyai akses atau pekerja. Seringkali kelemahan keamanan sistem informasi bergantung kepada manusia atau pemakai dan pengelolanya. Ada sebuah teknik yang dikenal dengan social engineering yang sering digunakan oleh kriminal untuk berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Artinya seorang penjahat komputer, seringkali mereka menyamar sebagai seorang yang memiliki akses, padahal sebenarnya dia adalah penjahat komputer itu sendiri. Dan lawan di sana tidak mengetahui bahwa yang mengakses itu bukanlah orang yang mempunyai hak akses. Seperti itu. Yang ketiga yaitu keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Communication. Yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data. Seorang kriminal dapat memasang virus atau Trojan horse sehingga dapat mengumpulkan informasi seperti password yang semestinya tidak dapat diakses. Seperti itu. Jadi virus itu bisa dibentuk ya teman-teman ya. Virus itu bisa dibuat kayak gitu. Dan sebenarnya ada kan virus yang baik
Ada virus yang baik, ada virus yang jahat. Kalau kayak Trojan Horse ini adalah virus yang jahat. Kayak gitu. Kan biasanya di flash disk, kalau kita nyolokin flash disknya kan biasanya ke warnet, kemana, itu kan kadang kita dapat virus. Virus yang kita dapat itu kadang membuat file yang kita miliki dalam flash disk itu nggak bisa dibuka. Kayak gitu, itu contohnya. Dan yang selanjutnya adalah nomor 4, keamanan dalam operasi. Termasuk di dalamnya itu prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan. Aspek-aspek keamanan. Yang pertama itu privacy atau confidentiality, kerahasiaan data. Data hanya boleh diakses oleh orang yang berwenang, sangat sensitif dalam e-commerce dan healthcare. Serangan, yaitu penyadapan. Dan terakhir adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi dan confidentiality adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Dan yang kedua yaitu integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Serangannya yaitu berupa pengubahan data oleh orang yang tidak berhak dan virus yang mengubah berkas. Proteksinya yaitu dengan message authentication, kode, mail, digital, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Selanjutnya yaitu meyakinkan keaslian data, sumber data, orang yang mengakses data, dan server yang digunakan. Serangannya yaitu berupa adanya identitas palsu, terminal palsu, dan situs gadungan. Yang keempat yaitu availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Informasi harus tersedia ketika dibutuhkan. Serangannya yaitu meniadakan layanan atau menghambat layanan. Ada juga mail bomb, di mana seorang pemakai dikirimi email bertubi-tubi dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya. Proteksinya yaitu dengan backup, redundancy, firewall, dan semacamnya. Dan yang terakhir itu ada yang kelima. Yang kelima ini ada akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Lanjut lagi ke yang nomor 6 yaitu non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce. Pengguna digital signature dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas legal. Selanjutnya, serangan terhadap keamanan sistem informasi. Apabila kita berbicara mengenai keamanan jaringan komputer, maka kita akan memahami bahwa jaringan komputer sangat rentan terhadap serangan, attack. William Stelling mengklasifikasikan secara umum serangan dalam jaringan menjadi dua, yaitu passive attack dan active attack. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu passive attack atau serangan pasif. Serangan pasif adalah jenis serangan yang tidak membahayakan terhadap sebuah sistem jaringan. Jenis serangan ini tidak menyebabkan hilangnya sumber daya dalam sebuah jaringan maupun menyebabkan kerusakan terhadap sebuah sistem jaringan yang diserang menggunakan jenis serangan ini. Serangan pasif merupakan serangan pada sistem autentikasi yang tidak menyisipkan data pada aliran data, tetapi hanya mengamati atau memonitor pengiriman informasi ke tujuan. Informasi ini dapat digunakan di lain waktu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan pasif yang mengambil suatu unit data, kemudian menggunakannya untuk memasuki sesi autentikasi dengan berpura-pura menjadi user yang autentik atau asli, disebut dengan replay attack.
Artinya serangan pasif ini hanya masuk ke dalam sebuah sistem, tapi tidak mengotak-atik data. Dia hanya mengamati atau memonitor pengiriman informasi ke tujuan, tapi tidak menyalahgunakan informasi tersebut. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya, pengertiannya ya. Selanjutnya, dalam serangan pasif ini juga William Stelling menyatakan serangan pasif bertujuan adalah untuk mendapatkan informasi yang sedang ditransmisikan. Ada dua jenis serangan pasif, yaitu release of message content atau pelepasan isi pesan. Release of message content adalah serangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dikirim baik melalui percakapan telepon, email, atau transfer file dalam jaringan. Traffic analysis atau analisis traffic. Traffic analysis adalah suatu serangan yang dilakukan dengan mengambil informasi yang telah diberi proteksi, misal enkripsi, dan dikirimkan dalam jaringan, kemudian mencoba menganalisa sistem proteksi informasi tersebut untuk kemudian dapat memecahkan sistem proteksi informasi tersebut. Dan yang kedua adalah active attack atau serangan aktif. Jenis serangan active attack lebih berbahaya dibanding dengan passive attack. Penyerang akan masuk ke jaringan WLAN dan akan berusaha mengambil data atau bahkan merusak jaringan. Penyerang akan berusaha menembus sistem sampai ke level admin jaringan WLAN sehingga dapat melakukan perubahan konfigurasi seperti seorang admin. Dampak dari serangan jenis ini tidak sebatas pada jaringan wireless LAN saja, namun bisa melebar hingga ke seluruh jaringan. Active attack adalah suatu metode penyerangan yang dilakukan dengan terlibat dalam modifikasi aliran data. Serangan ini mencoba memodifikasi data, mencoba mendapatkan autentikasi atau mendapatkan autentikasi dengan mengirimkan paket-paket data yang salah ke dalam data stream atau dengan memodifikasi paket-paket yang melewati data stream. Kebalikan dari serangan pasif, serangan aktif sulit untuk dicegah, karena untuk melakukannya dibutuhkan perlindungan fisik untuk semua fasilitas komunikasi dan jalur-jalurnya setiap saat. Yang dapat dilakukan adalah mendeteksi dan memulihkan keadaan yang disebabkan oleh serangan ini. Artinya, kalau passive attack tadi hanya mengamati dan memonitor, sedangkan active attack ini sampai dengan merusak informasi, mencuri informasi, dan menembus sistem. Kayak gitu. Serangan aktif ini jenis serangan aktif ini di mana penyerang itu akan masuk ke dalam jaringannya. Dia masuk ke dalam jaringannya, mengambil datanya, dan juga bisa merusak jaringannya. Seperti itu. Untuk memberikan perlindungan dari serangan ini, dibutuhkan perlindungan fisik untuk semua fasilitas komunikasi dan jalur-jalurnya setiap saat. Yaitu yang dapat kita lakukan hanyalah dengan mendeteksi dan memulihkan keadaan yang disebabkan oleh serangan ini. Makanya teman-teman hati-hati ya kalau seumpama dari hal terkecil aja kayak email kita itu kan ketika kita membuat passwordnya itu diusahakan untuk membuat password yang rumit tapi juga mudah diingat agar apa? Agar data yang kita miliki di dalam email itu aman kayak gitu. Soalnya kan kita nggak tahu kapan kita bakalan diserang. Kita nggak tahu data penting apa yang ada di dalam email kita kayak gitu. Siapa tahu email yang ada di dalamnya itu sangatlah penting, baik sekarang atau di hari yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat-kalimat atau
atau penjelasan yang kurang dipahami, mohon maaf, karena hanya segitu aja, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.